Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa wa saddada wa qaddar wa nas'aluhu taysira ma ta'assar wa wa'ada bil mazidi liman u'tiya qalilan aw katsiran fasyakar. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad an-nuril azhar wasirril adhar wal habibil ladzi qala ba'du sifih ka'anna wajhahu kata'atu qamar faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim alaihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi al mayamin al ghurar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du, il hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mengizinkan kita untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ingatlah kalian kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, pasti, dan janganlah kalian mengkufuri. Ibn Katsir menyampaikan arti kata fadhkuruni sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, kaifa ashkuruk, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu ya Allah. Seakan-akan Nabi Musa mengatakan, wa anta rabbul izzah, tabaraka wa ta'ala, engkau Tuhan yang maha agung, maha suci dan maha segalanya. Bagaimana bisa aku seorang hamba bisa bersyukur kepadamu, kata Nabi Musa alaihissalam. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala lahu rabbuh tadhkurni wala tansani, kau ingat kepadaku berarti dan juga tidak lupa kepadaku, itu namanya kamu mengingat aku. Fa in dzakartani faqad syakartani, tatkala kamu mengingat aku, menyebut aku. Tadi alhamdulillah mulai salat maghrib kita baca ratib at-tas, ratib haddad, kita lanjutkan sampai pengajian ini kita selalu menyebut nama Allah. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau kamu menyebut aku dan tidak melupakan aku, itu namanya mengingat aku. Dan tatkala kamu menyebut namaku, seperti zikir yang mulai kita baca mulai tadi, berarti kamu telah bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani faqad kafartani, kalau kamu tidak bersyukur, melupakan aku, tidak berzikir, alhamdulillah kita berzikir, baca ratib at-tas, ratib haddad. Kalau kamu tidak berzikir seperti itu, berarti kamu telah mengkufuri aku, ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya dengan tegas menyampaikan, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Senantiasa Allah tidak akan mengazab kita, menyiksa kita, memberi bala, bencana kepada kita dengan catatan kalau kita beriman dan bersyukur. Di antara cara bersyukur adalah dengan cara berzikir. Para ulama, waqad dzakarul ulama rahimahumullah, para ulama menyebutkan min fadhailidz dzikir, tentang keutamaan berzikir, baca ratib dan yang lainnya, wa arjahiyatuh, dan keunggulannya dibanding dengan ibadah yang lainnya, bahwasanya berzikir itu bisa kita continue, bisa kita terus-menerus melakukannya kapan saja, di waktu keadaan bagaimana saja, selalu kita diberi kesempatan untuk berzikir. Li'annahu wairu mu'aqqad biwaqtin, karena berzikir itu tidak ditentukan dengan waktu, walaupun kita tentukan pada saat ini. Karena Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengingatkan kepada kita, hendaknya orang yang beriman itu menentukan waktu tertentu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada sebuah hadis menyebutkan orang yang menghidupkan antara maghrib sampai isya,
dengan baca rotib, zikir dan yang lainnya, apalagi ditambah dengan pengajian, itu nilainya sama dengan beribadah 12 tahun. Bal huwa ma'murun ala dawam, berzikir itu senantiasa diperintah oleh Allah tanpa henti. Wa ta'atahu al-muhdits wal junub wal mashwul wal farik. Bisa melakukan zikir orang yang hadas, orang junub, orang sibuk, ataupun orang dalam keadaan kosong, dalam keadaan menganggur. Beda dengan sholat dan puasa. Karena sholat dan puasa ada syarat-syaratnya dan ada waktu-waktunya. Walaupun pada dasarnya sholat adalah ibadah yang paling utama. Namun sebelum duhur, waktu istiwa diharamkan. Setelah subuh, sebelum naiknya matahari, satu gala juga diharamkan sholat itu. Setelah sholat asar sampai maghrib tenggelamnya matahari diharamkan. Demikian juga puasa diharamkan kecuali di siang hari. Bahkan hari-hari tertentu, ayyamut tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha diharamkan. Membaca Quran demikian juga mamnu'a ala sahibil janabah, yang junub diharamkan. Tidak boleh. Demikian juga orang yang membaca Al-Quran dengan melakukan kesibukan, kalau dia tidak konsen membaca Al-Quran juga kurang baik. Karena bihaitsu la yastami'u maha qalbuh, membaca Al-Quran sama seperti berdialog dengan Allah. Lalu kalau fikirannya kepada yang lainnya, sama seperti pada saat dia berbicara dengan Allah berpaling dari Allah, dan itu kurang ajar. Itu kalau Quran. Dan demikian lihurmatil Quran wa jalatih, karena kemuliaan dan keagungan Al-Quran sebagai firman Allah. Namun amad dzikir faqad wassa'allahu al-amra fihi rahmatan li ibadih. Kalau berzikir, Allah memberi waktu yang luas sebagai bentuk kasih sayang dari Allah kepada hambanya dan anugerah dari Allah kepada para hambanya. Wa ma'adzalika fal mu'una fi galila, biayanya sedikit, hanya duduk menghadap kiblat sebagaimana kita lakukan pada saat ini, duduk baca rotib atau haddad, sudah berzikir namanya. Ya. Wal kulfa khafiyah bin nisbi ila ghairi, bebannya juga tidak terlalu berat. Fa fadlu dzikir min hadhil haythiyat ala ghairi min al-a'mal wa in kana li ba'dihi fadlun alaihi min haythu al-ajar. Walaupun demikian, zikir berarti mempunyai keunggulan, walaupun salat atau yang lainnya, ibadah yang lain bisa lebih unggul daripada zikir, tapi zikir mempunyai keunggulan dan keistimewaan tersendiri. Mudah-mudahan kita tergolong daripada hamba-hamba Allah yang lidahnya selalu berzikir, menyebut nama Allah, sehingga iman kita dipertahankan oleh Allah. Allah tidak akan menyiksa kita, terutama pada saat kita sakaratul maut, kita akan diwafatkan dalam keadaan mudah dicabutnya nyawa kita, dan dalam keadaan mudah mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan demikian, dengan zikir yang kita lakukan rutin setiap minggu ini, kita berharap insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah, bihayallah, bihayallah bismil khatimah. Ya Allah bihayallah, bihayallah, bihayallah bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbistajib li amin.